Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang materi hukum termodinamika. Nah, jadi ada hukum termodinamika 1 dan 2. Nah, untuk hukum termodinamika 1 itu akan membahas semua hal yang berkaitan dengan gas. Kemudian untuk hukum termodinamika 2 itu akan membahas segala hal tentang mesin Carnot. Nah, kemudian dari sini, dari diagram ini, bisa kalian lihat di tengah ini menggambarkan tentang suatu sistem, di mana nantinya Q masuk itu akan sama dengan Q keluar, dan W atau usaha masuk akan sama dengan usaha keluar. Nah, kemudian, by the way, ini sorry suaranya agak pilek. Nah, kemudian, hukum satu termodinamika itu menyatakan bahwa sejumlah kalor Q yang diterima dari usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Nah, nantinya akan dinyatakan dengan rumus secara matematis itu Q sama dengan delta U plus W. Nah, Q kalau positif itu berarti sistemnya itu menerima kalor. Sedangkan kalau misalnya Q-nya negatif, artinya dia melepas kalor. Kemudian kalau misalkan usahanya atau W-nya itu positif, artinya sistem melakukan usaha. Sedangkan kalau W atau W-nya negatif, itu artinya sistem dikenai usaha. Jadi terdapat usaha yang mengenai ke sistem tersebut. Nah, kemudian untuk delta U itu adalah energi dalam. Sehingga ketika delta U itu bernilai positif, artinya terjadi penambahan energi dalam. Sebaliknya, kalau delta U negatif, artinya terjadi penurunan energi dalam. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kapasitas kalor gas. Jadi, konsep kapasitas kalor gas itu ada kapasitas kalor merupakan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Q dibagi delta T. Nah, kemudian C di sini adalah kapasitas kalor tersebut dengan satuan Joule per Kelvin atau Joule per derajat Celcius. Nah, kalor jenis merupakan kapasitas kalor tiap satuan massa. Secara matematis dapat ditulis sebagai C kecil sama dengan C besar dibagi dengan M. M itu adalah massa. Makanya di sini satuannya C, kalor jenis adalah Joule per kilogram atau Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian, kalor jenis molar itu merupakan kapasitas kalor tiap mol yang dinyatakan dengan C bintang sama dengan C besar dibagi dengan N. C bintang adalah kalor jenis molar, di mana satuannya adalah J atau Joule per mol Kelvin atau Joule per mol derajat Celcius. Oke. Nah, kapasitas kalor itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada kapasitas kalor pada tekanan tetap sehingga namanya CP. Adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin dan tekanan tetap. Dengan rumus CP sama dengan QP per delta T. Nah, selanjutnya, kapasitas kalor gas pada volume tetap CV itu akan dinyatakan dengan CV adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada volume tetap. Nah, hubungan antara CP dan CV adalah jika CP dikurangi CV, maka itu akan sama dengan N dikali dengan R. Nah, dari berbagai persamaan, itu usaha dapat dinyatakan dengan W sama dengan P dikali dengan delta V, di mana delta V adalah V2 dikurangi V1. Nah, ketika misalnya kita uraikan rumusnya, maka W sama dengan N dikali R dikali delta T sama dengan N dikali R dikali T2 min T1. Atau W sama dengan QP min QV sama dengan CP min CV dikali dengan delta T sama dengan T-nya itu adalah T2 min T1. Untuk kalor jenis molar, bisa juga dirangkum rumusnya jadi CP bintang sama dengan CV bintang ditambah dengan R. Ingat, kalau misalnya ada bintangnya, artinya dia molar. Kalor jenis molar. Tinggal dia tekanan tetap atau volumenya tetap. Kemudian, gas monoatomik itu CP sama dengan 5/2 dikali dengan R. Dan gas diatomik CP bintang sama dengan 7/2 R. Nah, nantinya kalian akan menggunakan tetapan Laplace
atau dilambangkan dengan gamma. Nah, itu merupakan perbandingan CP terhadap CV, di mana untuk gas monoatomik itu gamma sama dengan 1,67, sedangkan gas diatomik gamma sama dengan 1,4. Nah, ini ada contoh soal. Jadi, suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas tersebut? Nah, kita ketahui 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Ini sudah tetapan. Jadi tinggal dihafalkan aja atau buat catatan kecil. Nah, kemudian kalau dia melepaskan kalor, artinya Q-nya bernilai negatif. Q sama dengan min 1000 kalori. Sehingga kalau dikonversikan ke dalam Joule, menjadi min 1000 dikali dengan 4,2, menjadi min 4200 Joule. Kemudian, W sama dengan positif 2000 Joule. Kenapa kok positif? Karena sistemnya melakukan usaha, bukan dikenai usaha. Nah, sekarang dia tanya energi dalamnya berapa. Nah, delta U sama dengan Q min W. Q adalah minus 4200 dan W adalah 2000 Joule. Sehingga, jika kita menghitung delta U dengan rumus Q min W ini menjadi min 4200, min 2000 sama dengan min 6200 Joule. Lanjut, latihan soal kedua. Gas hidrogen dipanaskan dari suhu 300 Kelvin sampai 312 Kelvin dalam bejana yang bebas hingga memuai. Kalori yang dibutuhkan dalam proses tersebut adalah 24 kJ. Nah, tentukanlah kapasitas kalor hidrogen. Nah, di sini kalian bisa lihat delta T itu artinya kan T akhir atau T2 dikurangi dengan T awal atau T1. T akhirnya di sini ada 312 Kelvin dan T awalnya 300 Kelvin. Jadi kita kurangkan 312 dikurangi 300 sama dengan 12 Kelvin. Nah, untuk Q P itu adalah 24 kJ. Oke. Jika kita konversikan ke dalam Joule biasa, maka tinggal dikalikan 1000. Kenapa? Karena ingat lagi, tangga satuan. Kilo, ya kan? Kemudian hektar, kemudian jam. Kalau Joule berarti DA Joule. Ini hektajoule, ini kilojoule. Nah, turunnya 1, 2, turun ketiga kali, ini baru kita sampailah kepada Joule. Setiap kali turun dikali dengan 10, sehingga kalau 3 kali turun dikali dengan 1000, atau 10 pangkat 3. Sampai di sini, semoga bisa dipahami. Lanjut, CP. Kita tanyakan CP. Nah, CP sama dengan QP dibagi dengan delta T. QP adalah 24.000 Joule dibagi dengan delta T-nya sudah kita hitung sebesar 12 kalori. 12 Kelvin. Nah, kemudian sama dengan 2000, satuannya adalah Joule per Kelvin. Yang kedua, ini ada hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 itu membahas tentang suatu siklus yang dinamakan oleh siklus Carnot, karena penemunya adalah Carnot. Nah, siklus adalah suatu serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam satu T siklus. Ada 2 macam siklus, yaitu siklus yang dapat balik atau platnya disebut dengan reversible, dan irreversible yang artinya siklus tersebut tidak dapat balik. Nah, dari gambar berikut ini, kalian bisa melihat bahwa ini adalah diagram yang menggambarkan siklus Carnot, di mana terdapat diagram siklus Carnot itu merupakan sumbu X-nya adalah V dalam satuan M kubik dan sumbu Y-nya adalah P dalam satuan N per M persegi. P adalah tekanan. Nah, kemudian V itu volume ya guys. Nah, kemudian untuk gambarnya mesin Carnot selalu saja landai-landai seperti ini, selalu. Jadi ada 3 landaian seperti ini. Nah, ini artinya Q1 masuk, kemudian Q2 keluar.
Nah, kemudian nanti di dalamnya ini ada usaha. Nah, ini tergantung usaha di dalamnya ini dikenai atau melakukan usaha. Nah, kemudian ada suhunya berapa. Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan gambar siklus mesin pemanas Carnot. Jadi mesin Carnot adalah mesin pemanas. Terdapat 4 proses dalam siklus Carnot. Yang pertama, pemuaian secara isotermik, itu dari A ke B. Kemudian pemuaian secara adiabatik, itu dari B ke C. Kemudian pemampatan secara isotermik, itu C ke D. Kemudian pemampatan secara adiabatik itu DA. Oh ya guys, sorry, maksudnya tadi 4 landaian ya, bukan 3. Ini kelihatannya sama, tapi sebenarnya dia beda. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah ini, mesin Calor Carnot. Pada proses-proses mesin Carnot tersebut, siklus Carnotnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus dari A ke B, dari A ke B ini, itu gas menyerap kalor QT pada temperatur TV, suhu sistem dengan suhu reservoir panas, sehingga disebut dengan proses isotermik. Gas akan memulai dan melakukan usaha pada pengisap. Oleh karena energi dalam oleh karena energi dalam tetap, maka usaha yang dilakukan pada sistem sama dengan kalor yang diserap. Sedangkan pada siklus BC, kita bisa lihat di sini, itu beban pengisap dikurangi sehingga gas memuai menurut proses adiabatik. Nah, terjadi pengurangan energi dan suhu sistem menurun sampai dengan suhu pada reservoir TR. Nah, ini kan bisa lihat di sini suhunya menurun. Lanjut, pada siklus C ke D berarti di sini kanan ke kiri bagian bawah, gas mengalami penyusutan secara isotermik dengan membuang kalor QR pada reservoir dingin pada temperatur 7, sehingga usahanya negatif, usaha dilakukan pada sistem. Nah, untuk siklus D ke A, ini beban pengisap ditambah sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik, terjadi penambahan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu reservoir panas T. Energi dalam, gas kembali pada awal siklus. Nah, kemudian usaha pada mesin pemanas Carnot itu bisa dituliskan dengan W sama dengan QT min QY. Nah, karakteristik mesin Carnot sendiri bisa dinyatakan dengan efisiensi mesin, yaitu perbandingan antara usaha yang dilakukan dalam kalor yang diserap secara matematis ditulis sebagai lambang efisiensi itu seperti ini ya teman-teman cara tulisnya. Jadi kayak nah seperti ini. Jadi ini adalah lambang efisiensi. Nah itu rumusnya ada 3. Ya ini adalah ada penjabarannya, tapi ini rumus cepatnya jadi bisa kalian langsung hafalkan sendiri. Dan menghitung efisiensi itu paling mudah dan Cici paling suka, jadi kalian harus bisa. Oke? Nah, efisiensi suatu mesin kalor jenis apapun selalu lebih kecil dari efisiensi mesin ideal atau mesin Carnot. Nah, berdasarkan hukum satu termodinamika, berlaku QR per QT sama dengan TR per TT. Jadi, berlaku rumus ini. Nah, ini ingat untuk R itu rendah kalau T itu tinggi. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu rumus itu Q1, biasanya tuh gini tulisannya. Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Kalian ingat bahwa 1 ini artinya saat suhunya rendah. R sama dengan 1. Kalau T itu sama dengan 2. Jadi kalau misalnya T2 berarti suhunya tinggi, gitu ya. Ini hanya beda pembahasan saja, beda lambang, jadi kalian boleh terserah pakai yang mana. Kemudian, mesin pendingin Carnot. Kalau tadi kan mesin pemanas, sekarang mesin pendingin. Mesin pendingin Carnot itu contohnya seperti kulkas, jadi lemari pendingin, itu rumusnya ini ya teman-teman. W sama dengan QT per min QR. Kalau mesin pemanas, kita bisa menghitung K-nya, koefisien kerja, seperti ini rumusnya. Jadi KP sama dengan 1/efisiensi. Nah,
Ini juga ada materi entropi, tapi sepertinya kalian nggak belajar entropi ini. Kalau kalian belajar, kalian bisa baca sendiri, nanti websitenya akan saya kasih. Kemudian untuk hukum 2 termodinamika, dia punya prinsip bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Nah, penjelasan hukum 2 termodinamika ada sebagai berikut. 1. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Yang ketiga, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu T tinggi, jadi suhu tinggi, dan reservoir suhu TT, di mana TT lebih besar dari TR, atau suhu tinggi lebih besar dari suhu rendah, itu memiliki efisiensi maksimum. Nah, untuk contoh soal, ini kita bisa menghitung efisiensi dari suatu mesin yang memiliki suhu reservoir 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendahnya 70 derajat Celcius. Pertama-tama, jangan pernah lupa, kalian harus konversikan menjadi Kelvin. 1 derajat Celcius adalah 273 Kelvin. Sehingga kalau mau konversikan jadi ini, tinggal ditambah dengan 273. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus efisiensi sesuai dengan yang 3 tadi, kita tinggal pilih apa yang diketahui. Nah, selalu rumusnya adalah seperti ini. Jadi, setelah itu kita bisa hitung 49% ketemunya. Jadi, efisiensi mesin tersebut adalah 49%. Nah, ini adalah contoh soal kedua, disuruh ngitung entropi, tapi seperti yang tadi Cici bilang, sepertinya kalian nggak belajar entropi, jadi bisa kalian baca sendiri, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas beberapa soal. Nah, ini akan dijelaskan oleh Fabian. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Berarti kan V-nya 4 liter, kemudian P-nya 1,5 atm, dan suhunya 27 derajat Celcius dijadiin ke Kelvin, yaitu ditambah 273. Jadinya 300 Kelvin. Kemudian tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Berarti di kondisi kedua, di mana suhunya 47 derajat Celcius, volumenya 3,2 liter. Jadi V sama dengan 3,2 liter dan T sama dengan 320 Kelvin. Yang ditanya adalah P2. Maka pakai perbandingan PV1 per P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi tinggal dimasukin semua angka-angkanya, nanti ketemu P2-nya. Caranya kan P1 1,5, V1 4, lalu T1 300, P2-nya dicari, V2-nya 3,2 liter, terus T2-nya 320. Ini nanti dikali ke sini. Nanti ini dikaliin sama ini, terus ini dikaliin sama ini, jadi 6 kali 320 sama dengan 960 P2. Jadinya jadi 1920 dibagi 960
sama dengan 2 atm. Lalu soal yang kedua yang mau aku jelasin, ada gas helium sebanyak 16 gram memiliki volume 5 liter dan tekanan 2 kali 10 kuadrat PA. Jika R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin, maka berapakah suhu gas tersebut? Jadi M-nya sama dengan 16, V-nya 5 liter, jadinya 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, terus P-nya 2 kali 10 pangkat 2 PA, dan R-nya 8,31, yang ditanya T. Nah, ini kalau untuk soal kayak gini pakai rumus PV sama dengan nRT, di mana N kan mau 16/4. Jadi nanti langsung dihitung, ketemu T-nya sama dengan 0,03 Kelvin. Oke, sekarang soal lagi ya. Jadi ada 1,2 kg gas ideal disimpan pada suatu silinder. Pada saat diukur tekanannya itu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, P atau Pascal ya. Dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi, ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius. Dan tekanan menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapakah massa gas yang dimasukkan tadi? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua kondisi. Ada kondisi pertama dan kondisi kedua. Masing-masing punya M, punya P, dan punya T. Otomatis kita juga memasukkan kepada rumus PV sama dengan nRT, di mana R-nya itu dicoret karena R itu adalah suatu tetapan, kan? Nah, kemudian kita menggunakan rumus seperti ini, jadi tinggal P1 kali V1, N1 dikali T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi N2 dikali T2. Nah, kemudian kita masukkan semua informasi yang ada di sini tadi ke dalam sini. Jangan lupa satuan suhu harus Kelvin. Nah, kemudian diperolehlah perbandingannya nanti. Seperti ini. Nah, oh ya guys, jangan lupa rumus mol ya. Mol itu pelajaran kimia dulu ketika kalian masih SMA. N itu sama dengan macam-macam sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya seperti ini kondisinya, seperti ini tadi, mungkin kalian bingung. Ini kan 16/4 ya, kalian bisa lihat. Nah, ini tuh asalnya adalah dari massa, ya kan, dibagi dengan Oke, sepertinya ini salah ya. Jadi rumusnya N itu adalah sama dengan M dibagi dengan MR. Seperti ini. Untuk ini berkaitan dengan kimia. Tapi biasanya untuk mol itu selalu sudah diketahui, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kayak benar lah gas helium itu